Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dalam pembelajaran teori kinetik gas fisika kelas 11 part 4 ya, part terakhir ya. Seperti biasa acuan kita adalah pertama buku pelajaran Fisika Marten jilid 2 Erlangga, bukunya ini. Kemudian yang kedua adalah dari buku penuntun belajar fisika yang banyak berisi soal dan teori, rangkuman teori. Penerbitnya adalah Ramawidya. Ya, dua buku ini cukup memberikan baik teori maupun soal dengan terinci, lengkap mulai dari soal mudah, sedang, dan susah. Dan saya membantunya lewat pembelajaran video ini, sehingga benar-benar Anda menjadi mantap di dalam bidang teori kinetik fisika ini. Kita akan mengerjakan 4 soal ya. Ujian masuk mulai dari perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Ini saya lupa, tapi ini adalah soal SBMPTN ya. Ini adalah soal SBMPTN. Sebuah balon yang awalnya berisi gas 1 liter. Jadi awalnya dia berisi gas 1 liter ya. Awal, sebut awal, ini keadaan 1. Ya, ini ada balon, volumenya 1 liter. Kemudian ditambah gas yang sama, jadi ditambahkan gas yang sama. Artinya masanya berubah kan ya. Sehingga volume balon menjadi 1,2 liter. Nah, ini kita sebut aja setelah ditambahkan ini adalah keadaan kedua. Volumenya sekarang 1,2 liter, lebih besar. Dan massa gas di dalam balon menjadi 1,5 kalinya. Jadi kalau di keadaan 1 ini massanya M1, maka di keadaan 2 ini M2 ini akan sama dengan 1,5 kalinya. Ya, massanya lebih besar karena ditambahkan. Jika suhu gas tetap, maksudnya misalnya suhu gas di sini adalah T1, maka T2 sama dengan T1. Ya, suhunya tetap. Ya, Anda sudah tahu kalau suhunya tetap kan? Kemudian yang ditanya adalah rasio pertambahan terhadap tekanan awalnya. Ya, tentu tekanan awal di sini adalah P1, tekanan akhir di sini P2. Jadi yang ditanyakan adalah perubahan tekanan terhadap tekanan awalnya, delta P per P1. Dengan delta P adalah P2 kurang P1 tentu. Ya, nah, kita mulai dari persamaan umum ya, karena massanya berubah ini ya. Jadi persamaan umum PV sama dengan nRT. Nah, N ini mol, karena di sini ada massa, maka kita rubah jadi massa dibagi massa molar. Jadi yang akan kita pakai yang ini. Nah, dari sini kita dapat massa kan. Ini kali silang kan, PVM per RT. Tentu kalau M dikalikan RT, sehingga kalau M di atas, RT pasti di bawah. Ya, kali silang. Sisanya MPV. Jadi PVM. PVM. Nah, ini adalah massa ya. PVM per RT. Ya. Oke, tapi yang ditanya bukan M-nya ya. Tapi tekanan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan bandingkan massa di 2 dan massa di 1. Tentu yang faktor yang tetap bisa kita coret. Suhunya tetap, berarti ini nggak ada gunanya. R ini tetapan gas, juga nggak ada gunanya. Ya kan? Kemudian gasnya sama kan? Ditambah gas yang sama. Jadi massa molarnya juga tidak ada gunanya. Ya toh? Nah, tekanan berubah, volume juga berubah. Ya, jadi seperti ini. Jadi di sini dilihat bahwa massa sebanding dengan tekanan kali volume. Ya. Dengan demikian, tekanan akan sebanding dengan massa per volume. Ya, massa per volume. Ya kan? Kita ambil tekanannya kan? Tekanan dikali dengan volume. Jadi kalau tekanan di atas, volumenya di bawah. Nah ini. Ya. Artinya kalau kita bandingkan P2 dibagi P1, itu akan sama dengan M1 per V1. Gitu. Ini P2 ya, jadi M2 per V2 dibagi, untuk P1 tentu M1 dibagi V1. Atau kalau kita bikin berbentuk perkalian, ini adalah M2 per M1 kali
Dibalik ya, V1 per V2. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang kita tinggal masukkan. Oke, kita masukkan sekarang P2 per P1 sama dengan M2. M2 itu 1,5 ya. 1,5 M1 dibagi M1 kali V1 per V2. V1-nya 1 liter ya. V2-nya 1,2. Ya, walaupun tidak internasional tapi kan sama-sama satuannya kan. Ini liter jadi bisa hilang. Oke, M1 bisa dicoret. Jadi dari sini kita dapat P2 dibagi P1 adalah 1,5 bagi 1,2, 15 per 12. Kalau kita bagi 3, ini 5 per 4. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini artinya P2 sama dengan 5 per 4 P1 ya. Nah, yang ditanya adalah delta P per P1. Yang ditanya itu delta P per P1. Delta P itu apa? P2 kurang P1. P2 kurang P1 dibagi dengan P1 ya. Maka ini kan bisa P2 per P1 dikurangi P1 bagi P1. Nah, P2 per P1 5 per 4. Ya, P1 dibagi P1 1. Jadi hasilnya 1/4. Nah, ini hasilnya 1/4. Jadi kalau Anda lihat di sini 0,25 tentu ya. 0,25. Jadi jawaban A ya. Ini nomor 1. Soal yang kedua diambil dari buku pelajaran fisika Marten ya, Erlangga. Kalau soal yang pertama tadi juga sama ya. Soal pertama diambil dari buku pelajaran fisika Marten Erlangga. Yang kedua juga buku pelajaran fisika Marten Erlangga, halaman 301. Ini juga salah satu soal tes ya. Oke. Di sini ada tabung berbentuk bola. Ya, ini ada tabung berbentuk bola. Di sini ada N, V, T. N itu pasti jumlah mol, V itu volume, T itu suhu mutlak. Kemudian di sini ada pipa penghubung antara tabung yang berbentuk bulat dan tangki. Ya, di sini ada piston. Ya, memiliki volume V dan mengandung N molekul ekivalen dengan N mol gas ideal pada suhu T. Di sebelah kiri terdapat bejana silinder ini yang mengandung cairan. Ini mengandung cairan ya, fluida ya, dengan massa jenis rho ya, yang terbuka ya terhadap tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer di sini P0 terbuka. Kondisi yang harus dipenuhi agar piston tidak bergerak. Ya, jadi supaya piston ini tidak bergerak. Ya. Ini abaikan volume ini. Ya. Berapa H? Jadi berapa H ini? Tinggi dari cairan ini pada tangki silinder supaya piston ini nggak bergerak. Nah, Anda sudah tahu piston ini ditekan oleh dua ya, atau istilahnya gaya tekan. Yaitu pertama tentu di sini, ya, ini gaya sebetulnya. Tapi bisa kita rubah semua tekanan karena luas penampangnya sama kan. Jadi di sini ada tekanan oleh cairan, di sini ada tekanan oleh gas. Ya, tekanan ini yang menghasilkan gaya. Ya, jadi gaya. Tapi karena supaya tidak bergerak, maka kedua gaya ini harus sama ya. Kedua gaya ini harus sama. Jadi kita cari dulu P gas dan kita cari P cairan ya. Jadi P gas kita cari dulu. P gas tentu dicari dari rumus umum ya. PV sama dengan, karena jawabannya dalam K, berarti kita pakai yang persamaan gas ideal NKT ya. Ya, kita cari tekanannya yang ini. Jadi dari sini kita dapat tekanan adalah sama dengan ruas kanan NKT dibagi V. NKT per V. Ya. Nah, ini tekanan gas ya. Udah dapat yang kanan ini. Dia seimbang dengan tekanan cairan. Tekanan cairan setinggi H. Anda sudah belajar bahwa cairan ini tekanan mutlak di sini. Ya. Ini akan sama dengan tekanan atmosfer ditambah rho GH.
Kalau dalam sistem internasional ya. Rho GH. Rho massa jenis cairan, G gravitasi, H ketinggian. Nah, ini adalah tekanan cairan kan. Tekanan mutlak. Jadi supaya piston tidak bergerak, tentu kedua tekanan ini harus sama. Ya. Jadi P0 tambah Rho GH, ya, tekanan cairan ini, akan sama dengan tekanan gas ini. NKT per V. Nah, P0-nya kita pindah ke kanan, ya. Maka ini tetap Rho GH akan sama dengan NKT per V dikurangi P0 ya. Kemudian kalau ruas kanan ini ruas kiri tetap ya Rho GH. Ya, jadi ini ke sini. Ruas kanan disamakan penyebutnya dengan V. Maka ini penyebutnya tetap karena penyebutnya sudah V. Nah, yang ini belum ada penyebut, jadi P0 kali V. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya yang ditanya H kan. Maka Rho G-nya harus pindah ke bawah sini. Jadi H sama dengan pembilang tetap NKT dikurang P0V per penyebutnya dikalikan Rho G ya. Rho GV. Ini jawabannya. Dan kalau Anda lihat di sini NKT kurang ya. Berarti jawaban B. Nomor 3, ini diambil dari buku penuntun fisika. Kalau tadi yang nomor 1, 2 diambil dari sini. Nomor 3 diambil dari sini. Ya. Oke. Jika U adalah energi dalam, ya jadi perhatikan U ini energi dalam ya. Energi dalam. Dari 1 mol suatu gas, ya. Dari 1 mol suatu gas, ya. Jadi diatomik. Nah, ini dia bilang diatomik ya. Nah, kita sudah tahu bahwa tanpa penjelasan, maka untuk gas diatomik itu derajat kebebasannya 5. N-nya 1 mol. Maka energi dalamnya akan dirumuskan oleh 5/2 nRT, ya kan? Kalau kita masukkan N-nya 1 mol, ya, maka kita dapat 5/2 kali 1 kali RT. Jadi kita dapat 5/2 RT. Ya, jadi U-nya itu 5/2 RT ya. Jadi U-nya itu 5/2 RT. Nah, di sini yang ditanya adalah kelajuan RMS kan. Nah, kelajuan RMS itu kan rumusnya akar, ya, kalau pakai massa molar, ini massa molar M, 3 RT per M. 3 RT per M ya. Oke. 3 RT per M. Nah, kita perlu cari RT-nya kan. Nah, RT ini bisa kita dapat dari energi dalam. Karena di sini kalau Anda lihat jawabannya dalam energi dalam semua. Jadi RT ini apa? 2U per 5. 2U per 5 energi dalam ya. 2 per 5 ya. Ingat, kali silang 5 RT ya. 5 RT itu 2U. Ya, sekarang kita masukkan. Jadi sama dengan akar. Ini tetap 3 per M. 3 per M. Nah, RT-nya kita ganti dengan 2U per 5. 2U per 5. Maka hasilnya adalah akar 3 kali 2, 6. 6U per 5M. Ya, jadi jawaban E. Ya, VRMS adalah akar 6U per 5M. Ya, ini. Nomor 3. Nah, nomor terakhir adalah yang paling sukar. Ini saya lupa, tapi kelihatannya ini diambil dari soal Olimpiade ya, OSK mungkin ya, Olimpiade atau soal dari luar negeri ya, pokoknya soal dari luar negeri ya. Ini ada di buku pelajaran fisika Marten ya. Jadi dia ada di buku ini. Ya. Sekarang perhatikan gambar. Ya. Perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar ya. Silinder tertutup. Jadi ini ada silinder. Tertutup piston. Ini pistonnya tuh ini. Tertutup piston
yang terhubung dengan dinding. Ini dinding di atasnya oleh suatu pegas. Nah, ini. Jadi piston ini dihubungkan dengan dinding di atasnya oleh suatu pegas. Dengan konstanta gaya sebesar 500 Newton per meter. Ya, jadi nanti itu K-nya 500 Newton per meter ya. Jadi K itu tetapan pegas itu 500 Newton per meter. Sistem internasional sudah ya. Luas permukaan piston, maksudnya luas permukaan ini kan sebetulnya bisa aja berbentuk silinder kan. Ini kan digambar satu dimensi. Bisa aja berbentuk silinder, bisa juga berbentuk persegi panjang. Ya, tergantung pada ini. Tapi kalau ini disebutnya silinder, ini pasti silinder. Nah, luas penampangnya adalah 0,005 meter persegi. Ya. Jadi luas penampang ini. Ini di sini ada nih. Luas penampang silinder piston nanti ya. A, 0,05 meter persegi. Kalau dirubah dalam satuan 10 pangkat, ini 5 kali 10 min 3. Nah, ini ya. Dengan massa diabaikan, jadi massa piston ini diabaikan, dianggap tidak menghasilkan tekanan. Atau tidak menghasilkan gaya. Pada suhu 17 derajat, volume udara di dalam silinder 5 liter. Ya, jadi itu sebut aja keadaan 1, karena itulah yang pertama kali disebutkan kan. Keadaan 1, sebut aja suhunya T1 ya. Sama dengan 17 derajat ditambah 273 kan ya. 17 ditambah 273. Jadi sama dengan 290 Kelvin. Ya, ini T1. Volume udaranya 5 liter ya. Volume udaranya itu di dalam itu ketika keadaan 1 5 liter. Nah, sistem internasional tentu ini adalah 5 kali 10 min 3 ya. Karena liter itu desimeter pangkat 3. Kemudian tekanan. Tekanannya P1 ya. Tekanannya 1 bar ya. 1 bar itu persis ya, mendekati 1 atmosfer, tapi ini persis 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 1 bar itu 1 kali 10 pangkat 15. Nah, kita lihat tekanan di sini itu 1 bar ya. Jadi sebetulnya menghasilkan gaya nanti ya kalau dikalikan luas penampang 1 bar. Ya, di sini ada silinder. Kalau kita gambar ulang begitu kan ya. Nah, seperti ini. Di sini ada piston. Ya. Nah, pistonnya dihubungkan dengan pegas. Kemudian di sini ada dinding agak sedikit terangkat begini sehingga udara itu masuk ke sini. Nah, sehingga tekanan di sini itu juga ada tekanan P0 ya. 1 bar juga ya. P0-nya di sini 1 bar. Nah, dari sini gas akan menekan 1 bar. Di sini udara bebas menekan juga 1 bar. Jadi pegasnya seimbang, jadi pegasnya kendor. Ya, jadi pada keadaan 1 ini pegas kendor. Karena tekanan dari dalam, tekanan dari luar seimbang. Ya. Tekanan gas sama dengan P1 ini ya, sama dengan tekanan P0, 1 bar ya. Sekarang perubahan tinggi piston jika suhu menjadi 307. Jadi mungkin ini dipanaskan. Nah, udara panas akan memuai sehingga dia akan naik kan. Pistonnya akan naik. Ya, jadi ini adalah keadaan awal, dia akan naik sini. Nah, dia akan naik. Ya, kalau tadinya ini tingginya H, ya tadinya ini tingginya H, dia akan naik, ya naiknya Y. Berarti pegasnya tertekan kan? Ini kan ditahan ini, dinding ditahan. Pegasnya tertekan, ya. Pegasnya tertekan ke atas, ya kan? Pegas tertekan ke atas, maka pegas tertekan ke atas itu gaya yang pada pegas, maka pegas akan membalas, pegas akan menekan piston ke bawah. Ini yang kita sebut F pegas. F pegas inilah yang sama dengan K kali pertambahan panjangnya Y dari posisi kendor ya, K kali Y. Di sini tetap ada ya gaya pegas, gaya atmosfer F0 ya. F0 ya.
F0 itu kan P atmosfer kali luas penampang ya. Nah, kemudian di dalam sini gasnya ada gaya juga. Kalau tadi P1 sekarang F2. Ya, F2. Ya. Ini akan sama dengan P2 kali A kan. P2 kali A. Karena tekanannya lebih besar. Nah, jadi pada keadaan 2, suhunya T2. 307 tambah 273, 580 Kelvin. P2 tentu lebih besar dari P1 karena suhunya naik kan. Sehingga pegas akan tertekan ke atas sejauh Y. Ya, seperti tadi saya bilang. Sehingga volume udara V2 berubah kan? Ya, volume udara. Volume udara di sini tadinya berapa? Ya. Volume kan luas penampang kali tinggi ya. Jadi V1 ini sama dengan H1 kali A. H kali A, sorry. Ya, volume di sini itu H kali A. Luas penampangnya diketahui. Nah, ketika dia dipanaskan ini naik. Volumenya tentu yang tingginya berubah, Y plus H. Jadi V2 itu H plus Y kali A. Ini ya, H plus Y kali A. Kalau V1, H kali A. Ya. Nah, sekarang H bisa ditentukan ya dari V1 dan A. Ya. V1 kan H kali A. Ya kan? Jadi H-nya adalah V1 per A. V1 per A. V1-nya kan diketahui. Ini ya, volume udara itu 5 liter. Ini, volume di dalam ini. 5 kali 10 min 3 ini. 5 kali 10 min 3. Ya, diketahui. Luas penampang pun diketahui. Luas penampang dari piston. Ya, silinder piston ini. Ya, bisa berbentuk, kalau silinder berbentuk lingkaran. Ini luasnya. 5 kali 10 min 3. Ya, 5 kali 10 min 3 ini. Bukan min 2. 5 kali 10 min 3. Jadi kalau dibagi kan 1 ya. 1 meter. Tentu ya, hanya 1 meter. Karena sistem internasional kan, 1 meter. Jadi hanya 1 meter. Jadi kalau begitu V2-nya H plus Y kali A kan? Ya, H plus Y kali A. Hanya 1 tambah Y kali luas penampangnya. 5 kali 10 min 3. Nah, ini. Ya. Oke. Itu. Sekarang, tekanan gas pada keadaan 2. V2-nya udah kan? Tekanan gas pada keadaan 2 yaitu P2. Ya, P2 ini bisa ditentukan dari keseimbangan piston. Ya, keseimbangan piston ya. Pada keadaan 2 tentu. Ya, lihat gambar kedua ya, gambar ini. F2 itu yang menekan ke atas sama dengan yang menekan ke bawah, yaitu tekanan udara luar. Ini kan tetap ada udara kan di sini masuk. Nah, F0 ditambah gaya pegas. Nah, ya. F2 tentu P2 kali A. P2 kali A. Gitu. F0 gaya oleh atmosfer, ya tekanan atmosfer kali A kan gitu. Ini ya. Ditambah gaya pegas K kali Y. Kan begini. Dengan K 500 Newton per meter. Oke. Ya, sekarang kalau saya bagi A, P2 kali A tinggal P2. Ini kalau dibagi A tinggal P0. Ini nggak ada A-nya, jadi KY per A. Ya, jadi dibagi A ini. Ya, jadi ini dari ke sini itu dibagi A. Oke, sekarang kita hitung berapa P2-nya. P0 itu sudah ya, 1 bar ini. 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. 10 pangkat 5 aja lah. Ditambah K. K-nya 500 ya, internasional. Ya. Y-nya udah tahu tadi? Enggak tahu. Ya. 500 Y. Nah, yang ditanya apa sebetulnya? Perubahan tinggi piston. Jika suhu menjadi 307 derajat Celcius ya. Perubahan tinggi piston itu maksudnya Y-nya berapa? Ya. Jadi yang ditanya itu Y. Ya, makanya di sini nggak diketahui kan? Y. Luas penampang. Tahu tadi nih, 5 kali 10 min 3 ya. 5 kali 10 min 3. Nah, begini. Jadi ini kalau kita hitung, yang kiri 10 pangkat 5, ditambah, nah, ini 5 bagi 5, 1 ya. 5 bagi 5, 1. Nah, ini ada 0,2. Ini ke sini. 10 pangkat 5 juga ya. 10 pangkat 5 Y.
Ya. Oke, jadi P2-nya sama dengan 10 pangkat 5 saya keluarkan. Ini jadi 10 pangkat 5 kali 1 plus Y. Nah, ini P2. Sudah dapat ya? Nah, sekarang tentu saya akan gunakan persamaan keadaan gas yang umum ya. Karena di sini tidak ada bocor, jadi massa dianggap tetap ya. Jadi kita akan aplikasikan persamaan keadaan gas untuk keadaan 2 dan keadaan 1 ya. Untuk keadaan 2 dan keadaan 1. Ya, jadi P2 kali V2 per T2 ini akan sama dengan P1 kali V1 per T1. Begini ya. Sekarang kita masukkan P2-nya ini. Ya, ini. 10 pangkat 5 kali 1 plus Y. Oke, kali V2. V2 mana? Ini. Ini V2 nih. Nah, 1 plus Y kali 5 kali 10 min 3. Ya. 1 plus Y kali 5 kali 10 min 3. Kali ini ya. Ya, per T2. T2 tadi ini 580 Kelvin ya. T2 580. Sama dengan P1. P1 ini 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. 10 pangkat 5 aja lah. V1. V1 itu H kali A ya. Hanya 1 tadi kan? V1. Nah ini. H kali A. H kali A. Hanya kan 1 ya. Jadi 1 kali A. Ya. Oh memang diketahui ya. V1 ini kan diketahui mana. Ah ini 5 liter. 5 kali 10 min 3. 5 kali 10 min 3. Diketahui ini. Ini kan ngitung H ini. Dari V1. Per T1. Ini diketahui juga nih. 290 Kelvin. Ah begini. Udah. Yang tidak diketahui cuma Y. Jadi bisa dihitung. 290 dengan 582. Oke. Ini 5 kali 10 min 3. Ini 5 kali 10 min 3. Ini ada 10 pangkat 5, ini ada 10 pangkat 5. Nah, sehingga ini sisa 1 plus Y kali 1 plus Y. 1 plus Y kuadrat. Penyebutnya 2. Ruas kanan habis semua, sisa 1 berarti kan. Nah, dari sini kalau kita kali silang, maka 1 plus Y kuadrat sama dengan 2. Ya, jadi 1 plus Y sama dengan akar 2. Ya, minus nggak boleh kan? Karena harus positif, ya. Bilangan ini pasti positif kan kalau diakarin. Jadi kalau begitu Y-nya akan sama dengan, ini pindah ke sana min 1. Min 1 plus akar 2, ya. Tentu ini satuannya meter, karena internasional. Nah, ini. Ya, min 1 plus akar 2 meter. Jadi jawaban A. Ya, ini bisa dibilang soal hot ya. Soal HOT ya, ini diambil dari soal luar negeri kayaknya ya. Saya cuma lupa mencatatnya. Ya, beginilah 4 soal yang telah kita kerjakan. Dengan demikian teori kinetik gas selesai. Ya, besok, ya, lusa ini lusa kita akan masuk ke termodinamika, bahan yang kelanjutan dari teori kinetik gas. Jadi kalau Anda memahami teori kinetik gas ini dengan baik, maka kita harapkan di termodinamika Anda tidak mengalami kesulitan. Ya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silahkan di-subscribe dan like untuk membantu dan mendukung kami. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah. Terima kasih.